wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Naziah Nur dari Prodi PGMI 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih hakikat undang-undang dan konstitusionalisme. Yang pertama, hakikat undang-undang. Undang-undang merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas atau badan yang berwenang untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan menjamin adanya ketertiban sosial. Hakikat undang-undang mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak merupakan undang-undang yang menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh masyarakat serta hak-hak yang harus dihormati oleh negara dan individu. Dan yang selanjutnya yaitu kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat merupakan undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan, yang artinya apabila ada pelanggaran terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi oleh negara. Dan yang selanjutnya yaitu cerminan nilai sosial. Undang-undang seringkali merupakan nilai cerminan dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dan hakikat konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan prinsip yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan khususnya oleh konstitusi dan undang-undang dasar. Konstitusionalisme menekankan pentingnya supremasi hukum dalam pengaturan negara dan pemerintahan, serta menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut. Dan ciri-ciri penting konstitusionalisme yaitu yang pertama, pembatasan kekuasaan, kedaulatan hukum, hak asasi manusia, keseimbangan kekuasaan. Dengan demikian, undang-undang berfungsi sebagai alat untuk menjalankan konstitusi, sedangkan konstitusionalisme memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan pemerintah tetap berada dalam batasan yang ditetapkan. Baik, yang selanjutnya sejarah perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau undang-undang dasar yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana Undang-Undang 1945 ini merupakan hasil rancangan BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi di negara. Dan yang selanjutnya yaitu periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ataupun RIS, sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Indonesia di atas kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadilah kontak senjata atau agresi oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948 dengan keinginan Belanda untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal agar dengan secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda. Dan yang selanjutnya yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau UUDS 1950. Ternyata konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB. Yang selanjutnya yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tahun 5 Juli tahun 1959 berdasarkan ketentuan ketatanegaraan Dekret Presiden yang diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, Presiden ataupun Panglima tertinggi atau Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dan negara yang diproklamasikan pada tahun 17 Agustus 1945. Dan yang selanjutnya yaitu periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002.
Masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998 adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik.